Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7. Nama saya Nini Febrianti, NPM 05512304, akan mempresentasikan materi berjudul Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan. Konsumsi berkelanjutan atau disebut juga sustainable consumption merupakan suatu pola konsumsi bahan dan jasa yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia. Konsumsi berkelanjutan adalah hasil dari suatu proses pengembalian keputusan dari konsumen sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Menerapkan konsumsi berkelanjutan berarti menjadi seorang konsumen yang beretika, yaitu merasa bertanggung jawab terhadap isu-isu sosial dan lingkungan di dunia dan melawan masalah dengan pola perilaku sendiri. Prinsip konsumsi berkelanjutan. 1. Memahami apa yang kita konsumsi. 2. Memahami dampak dari konsumsi terhadap lingkungan. 3. Memahami dampak konsumsi terhadap masyarakat lain. 4. Memahami dampak terhadap neraca, perdagangan, perekonomian nasional, dan industri lokal. Elemen konsumsi berkelanjutan memenuhi kebutuhan manusia, mengutamakan kualitas hidup yang baik melalui standar hidup yang layak, bertindak dengan mempertimbangkan generasi mendatang, memperhatikan dampak mulai dari barang yang diproduksi sampai dibuang dalam mengonsumsi apapun, meminimalkan penggunaan sumber daya, sampah, dan polusi, meningkatkan jumlah penduduk, ditambah dengan kondisi sumber daya alam yang menurun, dan potensi tumbuhnya pola konsumsi berlebihan menunjukkan pentingnya pendidikan konsumsi berkelanjutan. Pendidikan konsumsi berkelanjutan bertujuan untuk 1. Dimensi lingkungan. PKB memberikan pemahaman tentang perlunya melakukan tindakan penghematan sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif pada alam. 2. Pada dimensi sosial, pilihlah produk yang memiliki sedikit dampak negatif pada lingkungan. Perhatikan skala dampak kontaminasi, kuantitas, dan area cakupan polusi. Contoh, polusi sungai berdampak pada banyaknya pihak. Yang pertama, dimensi lingkungan dalam konsumsi berkelanjutan. Dari dimensi lingkungan, pertimbangan yang dilakukan mencakup hal-hal berikut. 1. Penggunaan jasa lingkungan dari sumber alam secara efisien. Yang kedua, pilihlah produk yang dampak pada lingkungannya rendah dengan memperhatikan tingkat pencemaran yang dihasilkan. Yang ketiga, pilihlah produk bertanda eco-label. Yang keempat, berilah produk sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, bahkan untuk produk eco-label. Yang kelima, menerapkan 3R, yang ada reduce, dan recycle. Mengurangi jumlah sampah, memakai ulang dan mendaur ulang. 3R adalah pemakaian sumber alam dapat dikurangi dan dampak negatif pada lingkungan dikurangi karena sampah dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, berilah produk setempat. Yang kedua, ada dimensi sosial dalam konsumsi berkelanjutan. Dari dimensi sosial, pertimbangan yang dilakukan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, makanan sehat dan keamanan pangan. 2. Keadilan perdagangan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Keempat, pengaruh derasnya informasi dan iklan agresif. Yang kelima, produk yang dibeli berasal dari perusahaan dengan reputasi bertanggung jawab. Yang kelima, perusahaan mengeluarkan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keenam, logo informasi singkat bagi konsumen, memberikan produk lokal, meningkatkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, bersikap rasional ketika konsumen membeli produk. Ada beberapa peran masyarakat terhadap konsumsi berkelanjutan. 1. Mengurangi produksi gas karbon dioksida. 2. Mengurangi pemanfaatan bahan bakar. 3. Menggunakan bahan bakar nabati. 4. Menekan atau menghentikan pengunduhan hutan. 5. Melakukan reforestasi secara besar-besaran untuk menciptakan wilayah serapan gas CO2.
Produksi berkelanjutan. Produksi berkelanjutan merupakan pola atau mekanisme sistematik yang mengatur konsumsi suatu produk dengan mengikuti kaidah tertentu yang menjamin keseimbangan ekosistem dan kesinambungan khususnya sumber daya alam. Produksi suatu produk atau komoditas sejalan dengan adanya konsumsi atau produk atau komoditas itu sendiri. Pola produksi berkelanjutan menempatkan produsen tidak hanya sebagai produk yang dibutuhkan oleh konsumen, namun juga bertanggung jawab terhadap kemasan produk. Kita ambil contoh produksi berkelanjutan, yaitu kopi. Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan subsektor perkebunan yang memegang peran penting dalam perdagangan dan perekonomian negara. Kopi berkontribusi sebagai penghasil devisa negara, meningkatkan penghasilan petani dan pengusaha, dan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan angka statistik perkebunan Indonesia, Ditjen Perkebunan 2016, produksi kopi Indonesia tahun 2016 mencapai 639.000 ton. Jika dilihat dari jenis kopi yang diusahakan, kopi Robusta mendominasi produksi kopi Indonesia pada tahun 2016. Cukup sekian dari kelompok 7. Terima kasih.